Bagus kamu udah datang. Sekarang jelasin ke kakak. Apa alasannya kamu mau nitipin Carol ke panti asuhan? Apa? Aduh Mbak, Tika masih sanggup kok untuk ngurusin Carol. Udahlah Kak, kamu juga Tika. Nggak usah sok ngatur-ngatur hidup aku lagi. Mau Carol dititipin di mana kek? Ya itu urusan aku. Bukannya Carol itu anaknya temennya Nino? Emangnya kamu kenal orang tuanya Carol? Ya temennya Nino, teman aku juga. Aku kenal kok sama mamanya Carol. Loh, harusnya kamu bisa lebih sayang dong sama Carol. Ngapain tega banget sampai nitipin ke panti asuhan segala? Mbak, menurut saya jangan ditaruh di panti asuhan lah Mbak. Saat ini kan Carol itu lagi nggak ada orang tua. Biar kita-kita yang ada di sekelilingnya yang kasih sayang untuk dia. Karena saya tahu sekali Mbak, rasanya itu nggak enak banget kalau kita itu nggak ngedapetin kasih sayang. Jangan sekarang itu Carol malahan mau dibuang ke panti asuhan toh Mbak. Siapa yang mau buang sih? Aku nitipin dia di sana juga supaya nggak ngerepotin kamu, Kotik. Dara, ngapain sih pakai bentak-bentak segala? Apa yang disampaikan oleh Tika itu benar. Ah, udahlah Kak, Kakak sama Tika tuh sama aja. Suka sok tahu, sok ngatur. Nana kenapa sih? Kok jadi berubah kayak gini? Ya udah, emangnya nggak ingat kalau satunya lagi emosi, satunya harus ngademin. Nggak boleh ikutan emosi juga, nggak boleh jadi kompor, ya? Jadi sekarang tenang aja. Nanti kalau misalkan Mbak Diandra udah nggak emosi lagi, baru Kang Mas ngomongin aja baik-baik. Bu, biar Tika aja yang ngelapin. Gak usah Tika, biar ibu aja. Iki piye toh? Kok aku sama ibu jadi kaku kayak begini ya? Gak kayak ibu sama anaknya gitu. Apa karena aku baru ketemu? Mestinya kan setelah sekian lama aku gak pernah ngerasain kasih sayang ibu. Sekarang itu aku bisa manja-manjaan sama ibu. Iki piye toh? Kok ya aku nggak bisa akrab sama anak kandungku sendiri? Apa karena berpisah terlalu lama? Apalagi aku nggak pernah ngerawat Atika sejak kecil. Bu, Tika pengen nanya sama ibu tapi jangan marah ya. Selama 20 tahun itu, ibu sebenarnya pergi kemana aja sih? Ya udah kalau ibu sedih dengan pertanyaan Tika itu, ya ndak usah dijawab juga nggak apa-apa kok. Maafin Tika, Bu. Sampai kapan ya nasib saya kayak gini terus? Jadi pembantu terus dari dulu. Kalau saya jadi pembantu, anak saya jadi apa ya sekarang? Apa masih ada di Wagir Kidul? Apa justru udah jadi orang sukses? Ternyata dugaanku salah. Nasib Atika nggak seperti yang aku bayangkan. Harusnya Atika itu seperti Naira. Loh, Mbak Naira? Bu Ramanya ada? Ibu saya, ada apa? Ih, kasihan banget sih ini anak. Masih mengira Bu Rama itu ibunya. Udah panggilin aja, aku mau ngomong sesuatu sama dia. Bu Rama, aku pengen ngomong sama Bu Rahma sebentar aja ya. Bisa? Cuman berdua tapi. Ada apa tuh, Nak? Ada hal penting yang aku harus tanyakan sama Ibu. Dan tolong dijawab dengan jujur ya, Bu ya. Karena ini menyangkut orang tua saya.
Maksud kamu apa ya? Apa kedatangannya ibu ini ada hubungannya dengan keinginan ibu untuk balik lagi dengan papa saya? Tidak, Naira. Ibu dulu memang pernah salah. Ibu nggak tahu kalau papamu sudah menikah. Tapi, ibu tidak akan mengulang kesalahan yang kedua kali. Apa ibu janji soal ini? Kamu bisa pegang janji ibu. Makasih ya, Bu. Aku akan pegang janji ibu. Ibu butuh uang berapa sekarang? Aku akan kasih ke ibu berapapun ibu mau kok. Enggak, Naira. Ibu nggak butuh uang kalian. Enggak kok, Bu. Aku ikhlas kok menolong ibu. Tapi dengan satu syarat. Ibu jangan minta harta warisan untuk anak kandung ibu ke bapak saya. Maaf, Naira. Ibu bukan orang seperti itu. Percayalah, sekarang atau nanti, ibu tidak akan pernah tergiur dengan warisan ayah kamu. Dan ibu yakin, anak ibu juga tidak akan tergiur. Jadi kalian gak usah khawatir ya. Tapi Bu... Sudahlah, Naira. Kamu itu anak Syah satu-satunya Dokter Rizal. Jadi kamu yang berhak. Maafin ibu ya, Naira. Karena dulu ibu telah membuat ricuh keluarga kalian. Maafin saya juga ya, Bu. Karena waktu itu aku nggak sengaja nabrak Mbah Marni sampai dia buta. Maafin saya ya, Bu. Ibu sama Mbak Naira kok pelukan gitu ya? Padahal kan bisa dibilang kalau mereka itu juga baru kenal. Aneh. Perasaan yang Tika anaknya aja nggak bisa seakrab itu sama ibu. Kok Mbak Naira langsung deket gitu ya? Naira, ngapain sih kamu? Mama kan bilang jangan deketin perempuan itu. Perempuan Siho, ngapain kamu deket-deketin anak saya? Saya kan udah bilang, jauh-jauh. Oh, saya tahu. Kamu sengaja ya? Mencari hatinya Naira supaya kamu bisa deketin suami saya lagi gitu? Ha? Dirayu-rayu anak saya. Pinter sekali. Lihai kamu ya? Astagfirullah, ini ada apa toh, Bu? Percuma ngejelasin sama kamu juga. Pulang. Aku memang nggak suka sama ibunya. Tapi kenapa aku nggak bisa benci sama anaknya? Naira itu kelihatannya beda sekali dengan William. Selamat, Dr. Sultan. Anda diterima di rumah sakit saya ini. Beneran? Alhamdulillah, ini sesuatu yang sangat menggembirakan, Pak. Dan ini benar-benar berarti buat saya. Sama-sama, Dr. Sultan. Saya juga senang bisa bekerja sama dengan Anda sebagai dokter yang prestasinya sudah tidak diragukan lagi. Terima kasih, Pak. Dan ini, anggap saja uang sebagai DP bahwa Anda sudah direkrut dari rumah sakit yang sebelumnya. Dokter Brahma, Pak, ini tidak terlalu berlebihan, Kos. Soalnya kan saya juga baru diterima, kan? Tidak, Dr. Sultan. Itu jumlah yang sangat pantas buat Anda. Kalau gitu, terima kasih banyak. Saya akan berikan yang terbaik buat rumah sakit ini. Saya
Permisi dulu, Dok. Sekali lagi, terima kasih. Saya permisi, Dokter Bram. Yes. Sekarang gue harus kasih tahu Atika secepatnya. Terima kasih sekali, Dokter Bram. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Dokter Bram sudah membantu saya dengan meloloskan Dokter Sultan untuk bekerja di rumah sakit ini. Sama-sama. Kita kan teman. Sesama teman saling membantu kan? Iya. Apalagi dari informasi dokter-dokter yang kenal sama Dokter Sultan, ya dia pantas lah untuk direkomendasi. Dokter Sultan itu dokter yang bertangan dingin. Tapi ya sayang, kenapa dia ditendang dari rumah sakit RSIM? Rizal, sadar nggak sih kamu? Kalau kamu itu punya musuh yang siap menjatuhkan kamu. Jadi nggak sabar menunggu RSIM dan rumah sakit milik Bram itu saling bermusuhan. Ya Allah, semoga keadaannya Simbah itu lebih mendingan hari ini. Papa, Mama belum selesai ngomong. Caranya nanti aja. Papa ada meeting, Ma. Mama bilang enggak, tetap enggak dong, Papa. Tapi saham itu harus sama Papa dan Papa akan berikan pada Rahmam. Oh my God. Kasihan tenan iki. Kok Tika jadi peduli sama Bu Yulia? Biasanya kan Tika kesel gara-gara sering dimarahin. Tapi kata Simbah saya, kalau ada orang yang kesusahan harus selalu dibantuin. Ya, gak boleh kita menanam kebencian. Apa sama kau sekarang? Takin Mama depan semua orang. Muka Mama mau taruh di mana coba? Naira, Mama tadi. Kampret kamu. Tika, Bu. Bukan kampret, codot, atau apalah itu yang sering Ibu bilang ke saya. Udah, kamu nggak usah absen nama-nama aneh sama saya. Saya lagi nggak mood. Saya lagi sedih. Mau ngapain sih kamu kesini? Mau ngasih ini ke Ibu. Ibu kan lagi nangis itu, dilap aja pakai ini. Kamu nggak usah sok baik sama saya. Lagian saya juga nggak bakalan mau terima sapu tangan kamu. Jijik tahu nggak? Peduh, penyakit. Kuman-kumannya banyak. Saya juga punya kok sendiri. Nih, tisu. Ngapain kamu masih berdiri di situ? Mau ketawain saya ya? Saya dibentak sama suami saya, dibikin malu depan semua orang. Kamu happy go lucky gitu ya, pengen ketawain saya. Kamu puas? Ya udah ketawain saya sana. Saya udah nggak peduli lagi. Ya enggak lah, Bu. Masa iya Tika ketawain Ibu? Sementara Tika juga tahu kalau Ibu juga pasti sangat sedih banget. Justru saya tuh sangat menyayangkan sikapnya Dokter Rizal gitu loh, Bu. Kenapa bersikap kayak begitu?
Semarah-marahnya dia sama ibu. Harusnya ya Mbok ya tuh nggak boleh gitu kan ngebentak ibu di depan semua orang. Sama aja dia itu mempermalukan ibu gitu. Sejak tahu kalau si codot sempul kampret ini bukan anak kandungnya papa, emosi saya nggak se-ekstrim dulu lagi kalau ngadepin dia. Males juga marah-marah sama dia. Bu, saya doain semoga Dokter Rizal itu nggak akan begitu lagi sama ibu. Begitu dikasih angin dikit, langsung berani duduk di sebelah saya lagi. Sebenarnya Bu, Tika tuh pengen curhat sama ibu. Jadi ya Bu ya, ibu yang ternyata Tika pikir udah meninggal, ternyata ibu kandungnya Tika itu masih hidup dan Tika udah ketemu. Tapi kenapa ya Bu? Begitu ketemu tuh rasanya kaku tenan gitu. Kayak gak ada pendekatan atau yang disebut orang-orang tuh Chemistry. Iya, chemistry. Chemistry, ya itulah yang sering terjadi antara ibu dengan Mbak Naira, kan deket sekali gitu. Gimana sih Bu caranya ngedapetin chemistry itu? Ya iyalah, kamu sama Rahma nggak ada chemistry. Kamu sama Rahma itu bukan ibu dan anak, Dodol. Kasihan juga sih. Tapi so what gitu loh. Bu kok diem aja sih? Apa sih? Hah? Udah, saya malas ngomong sama kamu. Males banget. Kok malah jalan tol, kan belum dijawab pertanyaan chemistry itu. Ya udah, nanti kamu ke rumah saya deh. Saya kasih resep chemistry kamu sama ibu kamu, oke? Ini nggak salah dengar toh? Bu Yulia ngajak saya datang ke rumahnya. Alhamdulillah, itu tandanya Bu Yulia ngajak temenan sama Tika, ngajak damai gitu. Setelah sekian lama akhirnya Bu kenapa nggak dari awal toh? Senang tenan ini Tika ini. Chemistry, ya chemistry. Tak pernah ku bayangkan hatiku bergetar padamu saat kamu membuatku senang, saat kamu membuatku luka. Walau demikian aku cinta. Stupid kamu Yulia, stupid banget sih. Ngapain juga pakai ngundang-undang si codot ke rumah segala. Mentang-mentang dia sok baik kayak begitu. Stupid Yulia, crazy Yulia. Ini benar-benar kemajuan yang luar biasa sekali loh. Bu Yulia yang biasanya ngomongnya pedesnya minta ampun itu tiba-tiba itu berubah sedikit menjadi lebih baik sama Tika. Bodoh amat deh, dibilang lebay ya lebay lah. Assalamualaikum.
Kabar dong Tika, hari ini saya punya kabar gembira banget. Saya sudah diterima di rumah sakit Sehati, Tika. Oh, rumah sakit Sehati yang baru interview Kang Mas itu? Betul. Dan itu tandanya, Tika, berarti hutang saya bisa cepat lunas. Karena penerimaan itu saya dikasih DP. Oh, ini Tika ceknya. Iya. Nggak usah dilihat lah. Berarti nanti malam kita langsung aja ke rumahnya Bu Yulia ya, untuk bayar utangnya Kang Mas itu. Oh jelas, pasti. Tapi kok kamu jadi semangat banget ke rumah Tante Yulia? Iya dong, karena ya si Ibu Yulia itu sekarang agak sedikit lebih baik sama Tika loh. Oh, mungkin ini karena Tante Yulia tahu kalau Atika itu ternyata bukan anak kandungnya Om Rizal sama Bu Rahma. Jadi dia ngerasa udah nggak terancam lagi. Ya udah, kalau gitu bagus. Nanti kita pergi sama-sama ya. Iya. Mau masuk lagi nggak? Enggak. Masuk lagi? Enggak mau, pasti diangkat lagi. Masih kangen ya sama saya? Enggak. Buktinya masih di sini. Sun-sunan aja deh. Soal rumah sakit baru itu, saya udah dengar kok dari teman-teman saya. Dan pemiliknya juga teman saya, Dr. Bramantio. Teman waktu di Fakultas Kedokteran waktu itu. Tapi kok Om bisa tenang-tenang aja seperti ini sih? Om nggak takut kalau rumah sakit baru itu nanti menyaingi RSCM? Kalau pasien kita pada pindah ke sana semua gimana, Om? Tenang aja, Ri. Salah satu tujuan orang mendirikan rumah sakit kan adalah untuk menolong orang sakit. Jadi nanti kalau makin banyak rumah sakit berdiri, itu artinya orang sakit punya banyak peluang untuk ditolong dan disembuhkan, ya kan? Carol ya. Nah. Dik, lu serius menitipin Carol ke panti asuhan? Iya, No. Kemarin nyokapnya Carol nelfon gue, terus dia bilang sama gue kalau Carol dititipin di panti asuhan aja. Soalnya katanya dia nggak mau kalau Carol ngerepotin orang terus. Enggak kok, Di, nggak ada yang kerepotan. Atika juga seneng kok ngerawat Carol, apalagi gue. Ya kan, gue udah pernah bilang kalau nyokapnya Carol udah nggak mau ngerawat dia lagi, kasih aja ke gue. Gue sayang kok sama dia. Maksud lo? Lo jangan sembarangan, No. Ya, gue adopsi Carol sebagai anak gue. Dan gue akan sahin semuanya ke pengadilan. Nino, lo jangan main-main ya. Emangnya muka gue kelihatan lagi main-main? Enggak kan? Gue tetap nggak setuju. Kok jadi lo yang nggak setuju sih? Emangnya lo ibunya? Enggak kan? Ya bukan begitu, No. Gue kan di sini sebagai wakil dari nyokapnya Carol yang kerja di luar negeri juga. Jadi gue juga berhak dong berpendapat tentang Carol. Ya udah, kalau gitu lo telepon aja nyokapnya Carol, biar gue ngomong. Gue sekali mau minta izin sama nyokapnya Carol untuk adopsi dia. Mama nggak setuju kalau Carol dititipin di panti asuhan. Alhamdulillah, Tante. Ternyata Tante setuju sama Nino. Aduh, gimana sih? Kok Mama jadi ikut-ikutan mendukung Nino buat adopsi Carol? Bisa gila gue kalau bayi ini deket-deket terus sama gue. Gimana dong? Ngapain kamu kesini lagi? Pulang kamu, Mas. Aku nggak mau punya masalah sama istri kamu lagi dan disebut sebagai perempuan perebut suami orang. Tuh. Aku kemari. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan. Aku ingin menyampaikan kalau aku ingin memberikan sebagian saham dari rumah sakit yang aku pimpin untuk kamu. Mas,
Saya dan Atika tidak tergiur sedikit pun dengan harta Mas. Justru saya kasihan dengan Yulia dan Naira. Itu hak mereka. Saya ini sudah bersyukur dengan apa yang Allah kasih ke saya. Tapi kamu butuh bekal untuk hidup. Dan saya berharap dari modal yang saya berikan nanti kamu bisa hidup sejahtera dan nggak usah kerja pontang-panting. Harus berapa kali sih saya bilang sama Mas, saya tidak butuh Mas dan saya tidak butuh harta Mas. Apa yang sudah saya lakukan dulu sama Mas, itu adalah sebuah kesalahan. Apalagi kalau saya melihat Naira, beban saya semakin berat, Mas. Sebelum semuanya menjadi berantakan, lebih baik tak pergi dari sini. Itu cicilan keluarga saya berikutnya, Tante. Dan sebentar lagi, semuanya akan lunas. Wow. Dapat dari mana kamu uang sebanyak ini? Emangnya penting buat Tante? Enggak kan? Yang penting uang itu halal, Tante. Terima aja. Saya tahu maksud saya itu, kamu itu praktek di mana sampai ada yang ngasih kamu cek segini besarnya gitu loh. Karena yang kasih cek ini pasti otaknya udah nengnong, nggak waras maksudnya. Tante, kalau ngomong bisa dipikir dulu nggak? Jangan bentak-bentak toh. Ngapain sih kamu belain dia? Bukannya belain, tapi kan memang nggak boleh bentak-bentak orang tua gitu. Ya kalau orang tuanya itu nggak bisa sopan, ngapain coba kita harus sopan? Lagian heran, kok tumben-tumbenan kamu belain dia? Tap. Yang orang tua siapa? Kamu masih muda kayak begini juga. Masih nggak sadar. Bramantio ya tadi ya ceknya ya, Bramantio. Kenal banget saya sama Bram ini. Rumah sakit sehati. Dulu itu dia teman lama ya, teman lama suami saya ini. Waktu kuliah dulu, kuliah kedokteran. Kacung, Kadal, kamu jangan keburu seneng dulu ya. Soalnya kayak nasib kamu di rumah sakit ini ya bakalan sama dengan nasib kamu waktu di RSIM dulu. Bakalan nggak lama lagi. Udah ibu, jangan ngenyek-ngenyek lagi. Tadi kan katanya janjinya mau ngajarin saya tentang itu chemistry itu. Gimana toh cara dapetinnya? Supaya saya bisa deket gitu sama ibu saya. Sebentar. Chemistry apa sih? Chemistry itu antara saya sama ibu. Nih, tas mahal. Saya baru pakai mungkin 2-3 kali lah. Kamu kasih sama ibu kamu. Pasti dia suka. Pasti kamu bisa deket sama dia. Karena tidak ada perempuan yang tidak suka sama tas, you know? Apa lihat-lihat? Makasih ya, Bu. Rasain tuh Rahma, makan tuh tas bekas. Karena kamu memang suka sekali sama barang bekas. Terutama barang bekas milik saya kan? Ini tas untuk ibu karena ya ibu sudah bersedia menjauhi papa saya. Jadi terima aja ya hadiah ini ya. Karena ya aku juga nggak mau Bu hubungan papa sama mama saya memanas gara-gara Bu Rahma. Walah, happy tenan tasnya. Ya Allah. Saya tahu ini, tas ini pasti mahal. Wah, waktu itu majikan saya itu pernah punya tas kayak ngene kok. Aduh, terima kasih ya. Tanpa kamu kasih tas ini pun aku pasti akan menjauhi keluarga kamu kok. Gak apa-apa Bu, tapi ibu suka kan sama tasnya? Kamu pinter ya, pilih tas model kayak ngene. Kayaknya kita punya satu selera, Tante. Dan Naira sebenarnya bukan anaknya Yulia.
cinta dan dusta. Jadi tadi Mbak Naira itu datang ke sini terus ngasih tas baru itu buat Ibu. Iya, ngapain? Walaupun ibu nggak pernah punya tas mahal, tapi begitu lihat tas ini, wah, ibu langsung seneng. Naira itu tahu aja selera ibu. Maaf Bu, jadi tas dari Tika ini nggak kepake dong. Ayo enggak, bukan itu. Itu kan bisa buat ganti-ganti, ngono loh. Ibu bilang suka sama tas pemberian aku. Tapi tas itu sama sekali nggak disentuh. Itu artinya kan Ibu nggak suka. Si Naira itu anaknya baik, ramah, hormat sama orang tua. Pokoknya sempurna. Makanya kalau ibu dengar dia itu jahat, kadang ibu tuh nggak percaya. Mungkin dia itu salah apa didik, ngono loh. Terus dulunya tuh dimanja. Ya Allah, kenapa ya perasaan Tika itu jadi nggak karuan gini dengar Ibu muji-muji Mbak Naira terus. Kayaknya makin lama hidup sama Ibu, rasanya Tika malah semakin jauh. Tika juga nggak ngerti gimana sebenarnya perasaan Ibu sama Tika. Mbak, waktu itu kan saya belum selesai bicara. Kok si Mbak sudah mengambil kesimpulan? Saya kan baru bilang kalau Atika itu bukan cucunya Mbak. Si Mbak langsung lapor sama Dokter Riza. Padahal ada hal penting yang harus si Mbak tahu. Bahwa Atika itu bukan anaknya Rahma. Dan Naira sebenarnya bukan anaknya Yulia. Kamu Jangan mati dulu, Mbak. Sebab kalau Mbah mati, aksi saya kurang seru. Karena Mbah adalah saksi hidup saya. Dan Mbah yang bisa menghubungkan masa kini dan masa lalu. Kayak suara orang di ICU. Suara laki-laki. Mungkin Sultan.
Gawat. Nggak ada siapa-siapa selain Bu Marni. Tapi tadi aku dengar suara laki-laki. Selimut ini kayak ada yang buka. Atau Simbah tadi sempat bangun lalu ambruk lagi karena kondisinya nggak stabil. Suara siapa tadi? Dokter Rizal, pasien Hardi kolaps, Dok. Iya, saya segera ke sana. Hampir aja. Mama maunya apa? Mama mau kita cerai? Kamu ini apa-apaan sih, Naira? Mama kan udah minta sama kamu jangan deket-deket sama selingkuhan papa itu. Kamu itu udah crazy, udah gila ya? Mama kok tega banget sih bilangin aku gila? Cuman gara-gara aku ketemu sama Bu Rahma. Ya habis, kalau nggak gila apa coba? Kamu itu deket-deket beramah-ramah sama musuh besar mama kamu, Naira. Dia tuh udah nggak usah kebahagiaan mama. Mama kok nangis sih? Mama udah dikhianatin sama papa. Sekarang mama tuh merasa dikhianatin sama kamu. Mama, lo seharusnya nanya dulu. Aku tuh ada urusan apa ketemu sama Bu Rahma? Aku tuh lagi membujuk dia supaya dia tuh ngejauhin keluarga kita, Ma. Supaya dia tuh nggak punya kepikiran untuk balikan sama papa atau nggak mendapat hartanya papa, Ma. Terus dia bilang apa? Jawabannya apa? Ya aku berhasil, Ma. Dia mau ikutin apa yang aku bilang. Jadi Mama tenang aja, kita tuh nggak akan digangguin sama perempuan nggak penting itu. Ma, dia nggak berminat sama sekali sama harta kita, Ma. Dia tuh nggak menuntut apa-apa. Oke, bagus. Tapi kamu harus janji sama Mama, kamu jangan deketin perempuan itu lagi. Please jangan nemuin dia. Mama nggak suka kamu deket-deket sama perempuan murahan itu. Mama sakit hati. Iya, Ma. Sebenarnya sih kalau kita mau bijak ya, Ma, kita juga harus lihat dari sudut pandangnya dia. Kenapa dia mau berhubungan sama Papa? Ya karena dulu tuh dia tuh nggak tahu kalau Papa tuh udah punya istri. Dia baru tahu belakangan. Tapi ya udah, itu kan semua udah terjadi, Ma. Dia udah terlanjur hamil. Dan jadi kalau disimpulkan ceritanya, ya Bu Rahma tuh sama sekali nggak salah. Suara apa itu? Mama kok malah nampar aku sih, Mama? Kamu udah pintar yang ngajarin orang tua ya? Hah? Udah pintar ya? Aduh, Mama, umi aku sakit, Mama sakit. Biarin dia putus sekalian. Kamu tuh jahat, tahu nggak? Jahat banget. Mama ini sekarang kenapa sih? Akhir-akhir ini kok beda banget? Aku nggak kayak kenal sama Mama lagi. Ma, kenapa sih, Ma? Belakangan ini Ma marah-marah aja terus. Iya nih, Pak. Aku sampai ditampar terus dijar-jar kayak aku anak kecil aja. Ya habis kamunya yang keterlaluan. Pakai dateng-datengin ke tempat si gembel itu. Ke tempat Atika maksud Mama. Siapa lagi sih? Siapa lagi yang pantas dibilangin gembel kalau bukan keluarga si curut itu dan si codot itu, ha? Lihat aja. Hobinya nebeng semua rumah orang.
Pertama Fahri, sekarang nebeng tuh depannya si Nino. Bahkan satu keluarga, rame-rame deh. Jadi parasit. Hobi banget, kurang tahu malu. Cukup, Ma. Penghinaan Mama buat mereka. Cukup, Ma. Rahma kan juga bukan lagi ancaman buat Mama, Ma. Mama kan harus niru Naira, Ma. Untuk mengalahkan orang, nggak perlu musuhi orang itu. Kalau perlu merangkul dia. Merangkul? Dirangkul apa? Jadi teman, jadi sahabat. Terus jab aja nusuk dari belakang gitu. Manis ya. Ini bapak sama anak kok kompak banget sarapnya. Gilanya. Ngomongnya udah makin kasar, Ma. Kamu yang bikin saya kasar, tau nggak? Oke, kalau gitu. Papa memang salah sama Papa. Papa juga punya banyak dosa sama keluarga, tapi Papa udah berulang kali minta maaf, Ma. Papa tahu, Mama tidak bisa melupakan masa lalu, dan Papa nggak maksa Mama untuk melupakan masa lalu. Papa juga nggak bisa maksa Mama untuk maafin Papa. Sekarang terserah Mama. Mama maunya apa? Mama mau kita cerai? Papa ngomong apa sih, Papa? Biarin aja, Nay. Emang itu kok yang dia mau? Begitu udah pisah sama Mama, dia bisa balik lagi tuh rangkulan tuh. Bersahabat, peluk-pelukan lagi sama perempuan jahat. Udah dong, udah. Kenapa sih Mama sama Papa tuh bisa berantem terus? Aku tuh capek, tahu gak sih, Man? Sama, Mama juga capek. Puas kan? Sekarang kabur gara-gara Papa juga. Gara-gara saya, yang jelas dia berantem sama kamu. Karena dia belain Papa. Dia ngebelain perempuan yang udah ngerusak dan menghancurkan kebahagiaan Mama. Rama cuma masa lalu. Masa lalu justru yang paling mengancam. Kekhawatiran Mama tuh berlebihan, Ma. Papa sudah minta maaf. Dan Papa juga nggak bisa menghapus masa lalu, Ma. Capek! Capek jelasin sama Mama. Mama belum selesai ngomong. Mama belum selesai ngomong. Mari, aku nggak tahu lagi mesti gimana kalau kayak gini terus caranya. Papa sama Mama tuh bakal berantem terus. Aku bisa-bisa stres. Aku gila di rumah, Ri. Kamu jangan sedih terus ya. Kamu juga jangan nangis terus kayak gini. Aku tahu, cobaan yang kamu hadapi sekarang itu sangat berat, Nay. Tapi seberat apapun cobaan itu, kamu harus tetap optimis. Lagian, kamu juga masih punya aku kan? Aku rela kok kalau kamu mau nangis terus di dada aku. Makasih, Ari. Dimanapun, kapanpun, suasana apapun, kamu selalu ada buat aku. Sahabat yang baik, Ri. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kamu bisa menganggap aku lebih dari sahabat, Nay. Itu kan Fahri sama Naira. Ngapain coba Naira malam-malam kayak gini ke rumah Fahri? Pakai peluk-pelukan segala lagi. Sahabat sesahabat. Tapi kalau setiap hari terus-terusan ketemu kayak gitu, pakai peluk-pelukan, norak juga lama-lama. Ini pasti Naira nih yang centel-centel sama Fahri. Jadi gini sikap seorang sahabat, kalau di belakang aku kalian peluk-pelukan.
Jangan-jangan bener ya apa kata Nino? Kamu itu nggak cinta sama aku, Ri. Cinta kamu sama aku tuh palsu. Dan sikap kamu selama ini sama aku tuh nggak tulus kan, Ri? Kenapa kamu ngelakuin ini untuk balas dendam sama kakakku, Fahri? Bodoh banget ya aku. Mau-mauan dibutakan oleh cinta dari kamu. Di, kamu dengar dulu ya penjelasan dari aku. Aku udah gak butuh penjelasan kamu, Ri. Semua yang aku lihat itu udah lebih dari cukup. Di, kamu salah paham. Iya, tadi aku pelukin Fahri itu gara-gara aku mau bilang selamat karena Fahri mau melamar kamu. Iya, Di, Fahri mau ngelamar kamu. Kalau nggak percaya, tanya aja sendiri sama orangnya. Ya kan? Ya kan, Fahri? Fahri, kamu jawab dong, bilang sesuatu dong biar dia nggak salah paham sama kita lagi, Ri. Iya. Ditanya seberat apa besar rasa benci saya terhadap Mas Rizal, jawabannya adalah sebuah pertanyaan balik, Mas. Bagaimana perasaan saya ketika saya melahirkan Atika? Karena di antara rasa benci saya terhadap Mas, ternyata masih ada rasa syukur. Allah. Semoga saja rasa benci ini akan berakhir. Karena yang aku mau hanya Atika dan Naira itu bisa bersikap selayaknya adik kakak yang sedara, Mas. Bu, loh kok Ibu punya fotonya Dokter Rizal toh?